Kembali lagi di konten Rasis Talk. Waduh, pada konten hari ini kita akan mencoba menanya kepada salah satu klien 31 ya. Jadi kita udah nyiapin beberapa pertanyaan nih, ada 8. Jadi kita harus menjawab jujur. Bukan jujur juga sih, kalau jujur bahaya ya. Terlalu jujur bahaya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu peserta kita, oke? Ini dia. Wah, rasanya senang banget nih bisa diundang ke segmen Rasis Talk. Terima kasih sekali lagi buat 31 yang sudah mengundang salah satu penggiat rombengan di Nunukan. Karena rombengan di Nunukan itu adalah segalanya. Tanpa rombengan, banyak orang jalan tanpa baju, tanpa celana. Nama saya Supriyono, tapi biasa dipanggil Ngatno. Ngatno tuh kan biasanya tampilannya harus ini ya, desa-desa banget ya nggak sih? Mungkin ya arah-arahnya tuh ke desa-desaan lah. Tapi di sini berkat rombengan nih, ini topi dari rombengan. Ini juga nih apa sih namanya sih? Crewneck ya? Crewneck atau sweater atau apalah ini yang dinamakan dari rombengan juga. Aku bangga. Aku pecinta rombengan. Sangat cinta rombengan. Umur sekarang menginjak 14 tahun sebelum Masehi tadi. Pekerjaan sehari-hari jualan es teh boba di Jalan Lingkar. Saya siap menerima pertanyaan yang aneh-aneh. Karena kita tahu ya, track record 31 itu tidak pernah serius, pasti aneh-aneh. Kita guys. Pertanyaan pertama. Mengapa minyak goreng langka? Mengapa minyak goreng langka? Mungkin minyak gorengnya lagi healing. Jadi dia butuh minyak gorengnya tuh butuh ayam. Enggak sih sebenarnya, kayaknya minyak gorengnya ini lagi ditimbun nggak sih? Aku curiga ditimbun, bahkan ditimbun di jalan rusak di Nunukan ya. Pertanyaan kedua. Mengapa BBM di Nunukan juga langka ya? Ikutan langka nih. Mengapa ya? Mungkin karena distribusinya lambat dari Tarakan. Jawaban aman ya. Tapi emang bener sih kayaknya itu ya. Kalaupun buka BBM ya nggak sih, bener sih kita ngantri itu, tapi lebih banyak yang jerigennya yang ngantri nggak sih daripada jumlah motor. Di Nunukan kayaknya kayak gitu deh. Lebih banyak jumlah jerigen dibanding motor yang antri kayaknya. Pertanyaan ketiga. Apa bedanya langkah? Apa bedanya langkah dan langka? Bedanya langkah dan langka. Langkah itu kan melangkah nih, jalan itu langkah. Kalau langka itu rare atau susah dicari, atau sekali dicari itu susah, dibalik doang. Tapi di sini perbedaan itu bisa terbukti dengan status WA story orang-orang ya, yang biasa BBM langkah, di mana cari BBM ya. Tapi kayaknya kayak gitu ya di sini ya, nyebutin bawah juga bawah. Aku ke bawah dulu ya. Di bawah, gimana sih? Pokoknya gitulah, suka nambahin huruf H. Pertanyaan keempat, nah ini paling jos nih. Pertanyaan keempat, ini pertanyaan paling lagi trending ya. Lebih bagus mana nih? Logo halal yang lama atau logo halal yang baru? Wah, ini pertanyaan yang paling ngeri ini. Bagusan mana, logo halal yang lama atau yang baru? Kalau yang lama ada tulisan MUI. Kalau yang baru tidak ada tulisan MUI, tapi mengangkat kesenian atau kebudayaan Indonesia ya. Gambarannya seperti kayak gunung wayang ya, gunung wayang kayak gitu. Mungkin ini bersifat universal ya, karena mungkin ya kayaknya nggak perlu dijabarin. Bahaya kalau dijabarin ya. Jadi kalau Ngatno sendiri milih lebih bagus mana ya, logo halal yang baru. Cari aman. Pertanyaan kelima, apakah Anda setuju kalau di Nunukan tidak ada rombengan? Saya mengecam keras dihilangkan rombengan, karena rombengan di Nunukan adalah salah satu gaya hidup saya. Saya mulai dari beli topi, baju, jaket, sweater, celana, sempak pun saya itu rombengan. Karena rombengan kita bisa menikmati branded. Karena rombengan kita bisa bergaya di luar kota. Pertanyaan keenam, saya disebutkan 3 tempat yang enak dipakai nongki. Nongki coy, gila ini pertanyaan suka. Yang jelas yang pertama ya, nomor 3 dulu deh. Nomor 3, tempat nongkrong nomor 3 yang enak itu kayaknya Sweetness. Yang kedua itu KL, kopi KL. Dan yang pertama itu adalah Sain. Amplopnya ya. Pertanyaan ke-7, di Nunukan nasi padang apa yang menjadi favorit lu? Nasi padang yang enak. Kemarin kayaknya 31 udah pernah bikin konten di situ ya. Kayaknya nasi padang yang enak di situ deh, di sebelah JNT. Karena di situ nggak pelit bumbu, di situ rendangnya juga enak,
Tapi aku kan ngatno ya. Kayaknya enak, semuanya enak deh kayaknya asal gratis. Iya gak sih? Nah, kita masuk di pertanyaan ke-8. Agak-agak absurd nih. Pilih mana? BAB jongkok di kloset duduk atau BAB duduk di kloset jongkok? Pilih mana? BAB jongkok di kloset duduk atau duduk di kloset jongkok? Diputar-putar aja nih sama si hostnya nih. Kalau ngatno pribadi sih lebih milih jongkok di kloset duduk. Karena kita di situ ngerasa tinggi. Kita bisa main selangnya. Kita bisa full power dalam mengeluarkan bara api yang tersimpan dalam perut. Gitu. Itu aja deh. Berapa dong nilainya nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, itu tadi ya. Kita udah dengerin sendiri jawaban dari peserta kita yang pertama. Wah, mudahan besok ada lagi pesertanya ya. Terima kasih yang udah nonton Rasius Talk. Jadi di sini tuh kita berbicara tentang hal yang ya mungkin bisa jadi pertanyaan kalian, tapi belum tentu juga itu menjadi pertanyaan kalian. Setidaknya bisa mewakili lah. Terima kasih yang udah bergabung. Terima kasih udah nonton. Support terus channel ini ya dengan cara yang bebas. Yang penting jangan lupa diingetin ayang.